Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulil amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjutkan firman Tasdi. Ya, Abu Akif Tasdi juga. Hasan. Ya, firman. Ada berapa alat penasab? Masih ada lagi buku nah. Ya, apa itu? An, lan, fi, ai, an, lan, idan, kai. Coba diulang dan maing. Alat penasab ada berapa? Mudah gini, 4 ini huruf-hurufnya. Sapri. Ada berapa alat penasab? Apa itu? An, lan, idan, kai. Dengasing, ulangi dengasing. Alat penasab ada berapa? An, lan, nyantai sedikit tidak apa-apa. Idan, kai. Dihafal midan jaling. Coba an, lan, idan. Baik, belum. Pi. Zaki sudah hafal? Belum juga. Coba Pak Saleh. Alat penasab an, lan, idan, kai. Syahrul, alat penasab. Baik, lancar. Mikdad. Baik. Abu Muhammad. Rafli, alat penasab. Baik, sudah hafal semua. Siapa yang belum hafal? Oh, dan jalim mau tes. Coba dan jalim. Angkat tangan ini tadi. Nah. Tidak apa-apa, nyontek-nyontek sedikit. Ya. Tuh, dilihat. Hah? Apa tadi yang ketiga? Azab. Tidak ada azab. Saliyaki. Izan. Coba ulang Pak Ude. Apa itu tugasnya semua itu? Menasab isim. Menasab fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Fi'il amr. Bila saja fi'il mudhari. Jangan bila so'i akhir mu'tal akhir. Jadi afalul khamsah bagaimana? Bilang saja fi'il mudhari. Coba ulang Pandi. Alat penasab ada berapa? Apa itu? An, lan, idan, kai. Mantap. Mantap sekali. Masa kalah dia main? Mana dentata? Dentata. Ya. Alat penasab. Gitu. Lancar tak napal-napal memang tadi. Ya, jangan sampai baca salat tak itu. Ya, jangan sampai, karena ada teman kemarin curhat salah baca. Dia baca yaf'alani taf'alani karena sebentar mau di store. Berubah bacaan salatnya. Jangan sampai ya. Jangan sampai sebentar. Subhana rabbiyal las berubah. Subhana an, lan, idan, kai. Rawiyah. Coba alat penasab ada berapa? Apa saja itu?
Ini Ibu Rawiyah kemarin tidak dites kitabel. Kemarin katanya baring-baring, sekarang masih baring-baring. Oh baring-baring lagi. Terpaksa tidak ditanya terus ini. Biarlah. Dia main nanti tanya ya. Tapi dipahami ya tabelnya. Iya. Kalau tabelnya semua orang paham, ada garis-garisnya. Dayat alat penasab. Apa itu? Mantap. Berarti aman ya. Ada pertanyaan tadi terkait dengan alat penasab. Ada? Irwan? Ada pertanyaan? Abu Hana mana? Tidak ada. Saya tunggu Abu Hana ini pertanyaannya. Rafli ada? Kalau hot tidak ada. Tidak ada ya? Hah? Siapa? Ninjeling? Oh iya. Apa itu? Tahu. Sudah tadi, tapi diulang lagi. Karena anda percaya kapan tahu. Dan jadi kalau masalah hafalan itu kuat. Tanya lagi tabelnya, nah lupa itu. Ada hafal mati mi. Coba Jama Muzakkar Salim Rafa dengan apa? Bilangnya nah lupa. Sekarang kita lanjut. Kata beliau, al-adawatu al-jazimah wa hiya qisman. Alat-alat penjazm itu terbagi menjadi dua. Qisman. Isim apa itu? Isim mutsanna. Dari kata qismun. Tambahkan alif dan nun menjadi qismani. Jadi alat-alat penjazm itu ada dua bagiannya. Yang pertama ma tajzimu fi'lan wahida. Ada yang menjazm satu fi'il saja. Dan ini ada 6. Ya. Yang menjazm dua fi'il jangan dulu dibuka. Nanti kaget kileki. Ada sekitar 2 halaman lebih. Nah, kalau yang menjazm satu fi'il cuma 6. Apa itu? Lam, lamma, alam, alamma, lamul amar, li, sama la an-nahiyah, yaitu la. Lamul amar maksudnya lam yang bermakna perintah. Kalau la an-nahiyah, la yang maknanya berkaitan dengan larangan. Nah sekarang lam, lamma, alam, alamma sama semua tugasnya. Apa tugasnya? Tugasnya menjazm fi'il apa? Nah, kita satu contoh ya, lam saja. Semuanya sama. Menjazm apa? Menjazm fi'il mudhari. Berapa fi'il mudhari yang dijazm? 3. Salah lihat gitu. Sampai 2 aja. Ada yang menjazm satu fi'il, ada yang menjazm 2 fi'il. Tidak ada yang menjazm 3 fi'il. Nah, ini dapat kaidah baru lagi. Tulis di buku Miftah, kaidah dari Abu Akif. Jadi lam, apa tugasnya lam? Dia menjazm fi'il mudhari. Berarti setelah lam ini pastikan bukan isim. Pastikan setelah lam apa? Fi'il. Itu pun fi'il apa? Fi'il mudhari. Nah, misalnya yaktubu. Masukkan lam. Bacanya lam yaktub. Kenapa disukun? Dia dijazm. Mana penjazmnya? Lam. Sekarang apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa disukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Masih ingat ya? Di tabel tanda jazmnya fi'il mudhari sahih akhir itu disukun. Ya.
Coba yajlisu, masukkan lam Pak Abdurrahman. Itu lam yajlis tanpa berpikir. Ya. Coba demain yashrobu, masukkan lam. Lam yashrib, lam yashrab, lam yashrab. Coba dijeling yakulu, lam yakul, yakul, lam yakul, tulis di atas. Lam yakul. Kenapa disukun itu? Mana penyakitnya? Mana penyakitnya? Tidak ada penyakitnya. Yakul. Iya, kalau kita masukkan lam di sini, berarti bacanya lam yakul. Kenapa disukun? Ada alat penjazm. Mana alat penjazmnya? Lam. Berarti apa setelahnya lam itu? Fi'il apa namanya? Fi'il mudhari. Dia dijazm. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa disukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Bisa dipahami? Di dalam Al-Quran apa? Lam yalid. Nah, berarti sudah tahu kenapa disukun itu. Tidak perlu lagi ditanyakan sama Denjalin. Denjalin sudah paham. Nah, kenapa disukun yalid? Karena ada lam. Dihilangkan lam, bacanya yalidu. Ya. Dimasukkan lam, bacanya yalid. Walam yulad. Paham ya? Alat penjazm berikutnya, misalnya alam. Dalam Al-Quran apa? Alam nashrah. Disukun akhirnya. Kenapa bisa? Karena ada alam. Dia yang membuat apa? Kata itu dijazm. Apa tanda jazmnya? Sukun. Kenapa sukun? Karena fi'il mudhari sahih akhir. Paham dan tata? Iya. Belum? Coba. Misalnya kita katakan yaksilu, lam. Mau dibaca apa yaksilunya? Lam yaksil. Paham ya? Kalau kita bilang yada'u, lam yada'uah. Masa yada'uah? Lam. Apa tanda jazm? Fi'il mudhari apa namanya ini? Mu'tal akhir. Diapakan akhirnya kalau dijazm? Dihapus. Lam yada'u. Coba safar ya'ti. Ya'ti. Masukkan lam. Lam ya'ti. Kalau alam lan. Tidak dalam. Tahu. Bisa nih. Ada pertanyaan? Firman. Paham Ji? Alhamdulillah sebentar ditanya. Yuqatilu lam. Paham tahu. Kita dan Jalin tidak pernah percaya sama Pak Firman. Kalau Ibnu paham? Coba yadribu lam yadrib. Ummu Nadira yajtami'u lam. Apa? Lam yajtami'. Ummu Masyita yastaghfiru lam yastaghfir. Rawiyah yudaribu lam
Yudharibu. Lam yudharib. Wah, mantap. Berarti mudah ya? Mudah Mikdad. Alhamdulillah. Kita baca contohnya di buku. Lam yang pertama contohnya lam yajtahid Zaidun. Yang mana? Yajtahid. Tidak boleh kita katakan lam Zaidun yajtahid. Tidak boleh terpisah. Ada alat penjazam, maka di setelahnya pastikan dia fiil, tidak boleh isim. Jadi tidak boleh kita bilang lam Zaidun yajtahid. Ya. Itu salah susunan kalimatnya. Kalau ada alat penjazam, maka setelahnya harus yang dijazam, harus fiilnya. Berarti yajtahid. Kenapa disukun itu? Kenapa bisa disukun? Apa fiil mudhari, apa namanya itu? Sahih akhir. Zaid tidak bersungguh-sungguh. Adapun maknanya, kalau mau bertanya makna, nanti. Ya. Karena lam di sini dia namanya arfu nafyin, menafikan seluruhnya. Makanya dia dipakai di dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid, tidak pakai la. La kan artinya tidak. Tapi kalau dia pakai lam berarti menafikan seluruhnya. Lam yalid, Allah benar-benar tidak diperanakkan dan tidak pula beranak. Menafikan semua. Kalau pakai la masih bisa. Lamma mithlu lamma yakul Zaidun. Mana? Yakul. Mana alat penjazamnya? Lamma. Zaid belum makan. Yang ketiga alam. Ini mudah dihafal karena mirip-mirip. Lam, lamma. Alam, alamma. Kan begitu, enak, mudah jadi hafal. Sekarang alam. Mithlu alam ansah laka. Yang mana? Nah, bukankah saya telah menasihatimu? Kalau dalam Al-Quran apa tadi? Alam nasyrah laka sadarak. Nasyrah. Sudah tahu ya kenapa disukun? Jadi nanti baca Al-Quran ini disukun karena ada alam. Hilang alam berarti bacanya nasyrahu, kembali ke asal di rafa. Nah, ini alam ansah. Seandainya tidak ada alam, bacanya apa? Ansahu laka. Nah, paham ya? Yang keempat alam ma. Enaknya dia apa ya? Lam, lamma, alam ma. Enak susunannya. Mithlu alam ma uhsin ilaika. Yang mana ini? Uhsin. Kalau seandainya tidak ada alam ma, uhsinu. Weh, mantap Pak Syahrul ini. Belumkah saya berbuat baik kepadamu? Nanti dijelaskan ya mana-mananya setiap ini. Yang kelima, lamul amar, yaitu li, bukan huruf jar. Apa perbedaan huruf jar dan ini? Ya, pastikan setelahnya apa. Kalau dia li kemudian isim setelahnya berarti huruf jar. Alhamdulillahi li lillahi. Kalau dia fiil setelahnya berarti pastikan alat penjazam, penasab. Alat penjazam. Contohnya liyadhhab ila suki. Hendaknya dia pergi ke pasar. Yang mana yang dijazam sini? Yadhhab. Yadhhab. La an-nahiyah. La yang menunjukkan larangan. La tadhhab ila suki. Yang mana? Tadhhab, jangan kamu pergi ke pasar. Ini semua contoh-contohnya fi'il mudhari sahih akhir. Kalau mutalakhir bagaimana? Sudah paham ji? Nah, lam yad'u, lam yad'u. Yarda, lam. Nah, yaktubuna, lam. Hilangkan nunnya. Yaktubu. Yajlisina, lam.
lam tajlisi. Yaftahani, lam yaftaha. Kenapa hilang nunnya? Karena dia di jazm. Susah penjazm satu fiil. Susah ya? Mudah. Mudah. Tunggu mi yang menjazm dua fiil. Yang menjazm dua fiil ini, ya, fiil keduanya ini bisa berjauhan. Jadi kalau sudah ada dapat nanti alatnya, misalnya in, ya, kemudian fiil pertama sudah dijazm, pastikan in ada fiil kedua yang dijazm, cari sampainya dapat, ya, cari sampainya didapat, walaupun berada di akhir paragraf, ya. Nanti kita contohkan juga dalam Al-Quran sebentar. Ada pertanyaan dulu terkait dengan alat yang menjazm satu fiil. Ya, ini masih berkaitannya. Kita suruh hafal kemarin tanda jazm, sekarang munculkan alat penjazmnya. Saling berkaitan nih. Paham pasalnya? Nah, makanya kemarin disuruh hafal itu tanda i'rab. Nah, ini di sini manfaatnya. Kalau sudah masuk alat penjazm, ya tinggal apa tanda jazmnya. Kalau ada alat penjazm, ya lihat fiilnya. Kalau dia akhir dikasih begini, kalau dia mutalakhir dikasih begitu, kan enak nih. Ada pertanyaan? Ya, Abu Tirafi. Yang mana? Iya, kenapa? Belum jelas perbedaannya atau tugasnya? Kalau tugasnya sama aja, menjazm. Kalau perbedaannya, kalau la amul amar itu dibaca li, li. Kalau la an-nahiyah dibaca fathah panjang la. Di dalam Al-Quran apa? La tusyrik billah. Kenapa disukun itu? Tusyrik. Karena ada la. La apa di situ? Bukan lamul amar ya. Kalau la yang dipanjangkan pakai mat, la berarti la an-nahiyah. Apa terjemahannya? Jangan. Berbentuk larangan. Jangan. La tusyrik billah. Jangan kamu mempersekutukan Allah. Bisa dibedakan? Ya, kalau dia li, nah berarti lamul amar. Dan li di sini masih samar lagi. Kenapa? Karena ada li yang masuk pada isim. Kalau li masuk pada isim, berarti li-nya di situ huruf jar. Paham ya? Kalau li di situ masuk pada fiil, berarti li di situ yang dimaksud adalah alat penjazm. Jadi orang itu meneliti terus, ya, membaca kitab ada li, perhatikan setelahnya. Kalau dia isim, berarti li yang dimaksud di situ apa? Huruf jar. Kalau dia fiil, berarti alat penjazm. Bisa dibedakan? Bisa ya? Bagaimana Bu Tirafi? Ada lagi? Pak Ude? Bertanya nih kalau belum jelas. Jangan ada dusta di antara kita. Ya, itu Sahrul. Ya? Apanya itu? Iya, tugasnya lam. Iya, kukira saya disuruh baca di bawah. Catatan kaki. Safar, ya. Besar suara tak? Iya, memang untuk satu fil karena dua fil belum. Maksudnya kita bilang lam zaid yajtahid. Ulangi beda. Oh, yang dua fil ini kita tanyakan. Iya, kisi-kisinya.
Iya, langsung fiil. Tidak boleh isim. Sebagaimana alat penasab. Lam yajtahid Zaid. Tidak boleh kita bilang lam Zaidun yajtahid. Langsung fiil mudhari yang dijazm setelahnya. Ya, tidak boleh terpisah. Iya, tidak boleh dipisahkan. Iya, walaupun banyak ujiannya, dia tetap begitu. Selalu bersama. Makanya ambil hikmah dari itu, alat penjazm bersama fiilnya. Nah, Pak Firman catat kata-kata lagi malam ini. Akhwatnya ada pertanyaan? Paham semua ya? Ini masih aman-aman. Tunggu nanti pembahasan al-mustatna. Ya, jangan dibuka-buka bukunya. Dari katanya saja sudah terlipat lidah al-mustatna. Sudah ya, aman ya? Lanjut. Sahab, nanti itu moranya. Sebentar. Intinya sudah gampang ini, mudah. Kalau ada lam setelahnya fi'il mudhari dijazm, bukan isim. Iya. Taruh apa yang di situ? Apa tanda jazmnya? Ya, mutalalif. Alam taroh. Asalnya taroh. Mana? Masuk alam, hilangkan alif di belakang. Alam taroh kaifa. Ya. Apa? Lina alama. Nah, kalau itu beda linya di situ. Beda linya. Belum bisa, tidak mau saya jelaskan. Di situ li ada an yang disembunyikan. Jadi takdirnya li an. Tidak usah bukan lamul, bukan li penjazmnya, bukan. Ya, dengar sing apa? Oh tidak sih. Kok kira bertanya? Kita ada sekolah pura-pura angkat tangan. Tidak ada lagi? Pak Isha? Aman? Aman, terkendali. Pandi mengantuk di samping tak? Temani terus bicara. Jangan sampai tertidur. Selesai ya? Kita lanjut. Apa Sapar? Kita lanjut. Ma tajzimu fi'laini. Apa yang menjazm dua fi'il? Ada berapa itu? Ada 11. In, dan ini yang paling banyak. Man, banyak juga. Ma, idma, mahma, mata, ayyana, aina, anna, haitsuma, ay. Ya, ayun maksudnya. Saya baca ay. Ada berapa itu? Siap juga menghafal? Ya, siap, harus. Jadi pertama in. Ini yang paling banyak. Jadi kalau dapat nanti in, pastikan setelahnya fi'il mudhari dijazm. Pasti ada setelah, cari lagi fi'il yang dijazm yang kedua. Ya. Nah, dan yang menjazm dua fi'il ini, dia fi'il pertama itu namanya syarat, fi'il syarat namanya. Yang pertama. Yang kedua nanti itu namanya jawaban syarat. Bisa ya? Jadi ada berapa ini? Ada 11. Di antara 11 ini ada yang huruf, ada yang isim. Ya, ada yang isim, ada yang huruf. Yang huruf di antara 11 ini ya cuman 2. In dengan izmah. Selebihnya itu semua isim. Hanya apa huruf? In dengan izmah. Itu huruf. Selain daripada kedua ini,
itu namanya isim. Ya, sudah jelas dulu ini? Berarti 11 ini. Nah, di antara 11 ini semua mabani kecuali satu. Tahu mabani ya? Dia tidak berubah-ubah, begitu terus bacanya. Haitsuma, anna. Nah, di antara 11 ini satu yang berubah mu'rab, yaitu yang ke-11, ayyun. Paham ya? Kadang dia ayya, kadang dia ayyu, kadang dia ayyi. Dan dia isim. Dan ayyi di sini nanti dijelaskan ya di kitab kedua, bisa dia jadi alat penjazm, bisa juga tidak. Ya. Yang namanya isim. Jadi sekarang untuk saat ini kita katakan 11 ini sebagai alat penjazm. Menjazm berapa fiil? 2 fiil. Kita ambil satu dulu, yang paling mudah. Pernah dengar ini kalimat man yuridillahu bihi khairan yusib minhu? Pernah dengar? Bisa juga nanti sebentar yufaqihu fid din. Sebentar, ini dulu. Man yuridillahu bihi khairan yusib min. Perhatikan huruf kata pertamanya. Apa bacanya? Man. Nanti kalau gundul ini bisa baca min ya. Kan bisa dibaca min. Perhatikan setelahnya. Kalau dia fiil bacanya man. Kalau dia isim bacanya min. Paham ya? Jadi man yuridi. Saya kasih aslinya dulu ya. Aslinya sukun. Man yurid Allahu bihi khairan yusib minhu. Perhatikan man. Man ini kalau ditanya apa dia? Alat apa namanya? Alat apa? Penjazm. Ini alat penjazm. Pastikan setelahnya apa? Ini fi'il mudhari yang dijazm yang pertama. Mana yang kedua? Mana yang kedua? Yusib yang keduanya. Sudah yuri yang satu apa? Yurida, yang kedua yusib. Yang pertama namanya fi'il syarat. Yang ini namanya fi'il syarat. Ini namanya jawaban syarat. Jawaban syarat. Jadi nanti ini dia jawaban dari ini. Kalau diterjemahkan nanti man yuridillahu bihi khaira yusib minhu. Siapa saja. Jadi nanti terjemahnya man di situ siapa saja. Siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan, apa jawabannya? Maka Allah akan memberikan padanya ujian, musibah. Itu terkait dengan makna. Sekarang tugasmu dulu. Jadi kalau ada man, dia menjazm berapa fiil? Pastikan menjazm 2 fiil. Bisa dipahami dan tata. Iya. Apa tadi hadis yang lain lagi? Selafat dengan ini. Man yuridi. Ini saya belum jelaskan ya. Kenapa tadi di kasar sini? Mungkin sudah tahu yang sudah belajar tajwid. Karena bertemu
dua sukun. Mana sukun kedua? Ini kan sukun, ini sukun. Bertemu dua sukun, yang ini harus di kasroh. Man yuridi. Jadi sini man yuridillahu bihi yufat fiddini. Perhatian teliti baik-baik di awal pembuka man. Langsung kita pikirkan man ini apa? Ya, kalau kita sudah belajar man ini apa? Alat penjazm. Berarti setelahnya pastikan dijazm. Ini asalnya yurida. Ini fiil pertama. Kita ini sudah tahu man ini menjazm berapa fiil? Dua. Cari satu fiil lagi. Mana? Yang ini yufakki. Paham Mikdad? Iya, hunya itu kata lain. Bisa ya? Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia dalam urusan agama. Sudah paham ini ya? Nah, sebentar kita baca di buku. Saya carikan lagi dalam Al-Quran. In yasha yudhibukum. Pakai in. In apa? Alat yang menjazm. Menjazm berapa fiil? Dua. Mana fiil pertama? Yasha. Yang kedua? Yudhib. Sudah bisa ya? Ini langsung berdepetan. Tidak apa-apa. Intinya ada fiil pertama yang dijazm, ada fiil kedua yang dijazm. Kalau ditanya yasha apa namanya? Fiil syarat. Yudhib apa namanya? Jawaban syarat. Paham ya? Jadi siapa yang mensukun semua itu? Yasha dan yudhib. In. Kalau tidak ada in di situ, bacanya yasha'u yudhibu. Bisa ya? Paham ini? Apa artinya itu? Jika Allah menghendaki, maka pasti kalian akan dibinasakan. Apa jawabannya? Dibinasakan. Sekarang tugasnya saja dulu. Kalau ada in, berarti dia menjazm fiil. Berapa fiil yang dijazm? Dua. Paham Hasan? Nah, dalam ayat yang lain lagi. Ahwat lagi ya. Saya pisahkan saya dulu ya. Walaupun bukan begini kaidah penulisan. Saya pisahkan dulu. Asalnya ini ditasydid ya, kafnya. Yudrik ditasydid. Saya pisahkan supaya muncul al maut. Ainama. Ainama apa tahwat? Alat penjazm. Aina, tidak apa-apa ditaruh ma. Ya. Aina. Ainama. Alat penjazm. Sekarang mana fiil yang pertama yang dijazm?
takunu. Fi'il mudhari apa itu? Berarti dia dijazm, apa tanda jazmnya? Penghilangan nun. Asalnya apa? Takununa. Ini fi'il pertama. Fi'il apa namanya? Fi'il syarat. Ainama takunu. Mana yang kedua? Yudrik. Tahu yang kedua? Saya batasi. Pak Abdurrahman. Ini yang kedua ini. Kalau dalam Al-Quran huruf kafnya ditasydid karena bertemu dua huruf sejenis. Tadi saya munculkan dulu. Bisa dapat ya? Satu yang dijazm dengan penghilangan nun, satu dijazm sukun. Intinya sama-sama fi'il mudhari. Adapun tanda jazmnya ya berbeda karena berbeda jenisnya. Paham ya? Apa artinya itu? Dimanapun kalian berada, maka pasti kematian akan menjumpaimu. Sudah? Aina matakunu, dimanapun. Kalau aina, di mana? Kalau pakai istifham, pertanyaan. Tapi kalau aina, bisa ainama, sama semua artinya. Dimanapun. Sudah cukup contoh ini? Maji saja sambungannya. Maji. Sudah cukup contohnya? Man salaka tidak, karena salaka di situ fi'il madhi. Tidak beramal. Harus fi'il mudhari kalau dia beramal. Kasih contoh lagi. Banyak dia dalam Al-Quran. Di antaranya lagi di surah An-Nisa ayat 123. Man ya'mal su'an yujza bihi. Tulis di atas. Cukup ini ya? Cukup. Tinggal kita baca contoh. Nanti saya kasih tugas. Cari dalam Al-Quran alat-alat penjazm yang menjazm dua fi'il. Oke, aku kasih tahu bagaimana cara carinya. Jangan sampai buka-buka ke Al-Quran capek gitu. Tanya ke Pasbi. Sudah gue tanya Pasbi. Ya. Siapa yang bertanya? Mau bertanya? Demai? Kenapa demai? Hah? Oh tidak ya? Hah? Di grup P. Ya? Apa tadi? Faman ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Mana kira-kira itu? Pertama, faman ya'mal pertama. Cari yang kedua. Syarrai. Enggak. Isim itu ditanwin. Iya roh. Hilang huruf alifnya nanti. Lihat mungkin nanti Al-Quran. Kalau aku tulis lagi di atas ini habis waktu. Panjangnya. Belum bisa baca. Nah, baca dulu ya. In mithlu in tasbir tu'jar. Apabila kamu bersabar, maka kamu akan diberikan pahala. Berarti tasbir, siapa yang menjazm ini? Tu'jar, in juga. Kalau tidak ada in, bacanya tasbiru tu'jaru. Kalau tidak ada in, kita mau baca tasbiru tu'jaru, salah kalimatnya. Karena fi'il ketemu fi'il tidak boleh kecuali ada yang memisahkan. Kalau hilang hinnya,
Jadi kalau mau bilang tasbiru tu'jar, masukkan an sela-selanya. Ya. Paham ya? Kita mau bisa uridu an abul, kan begitu, pakai an di sela-selanya. In tasbir tu'jar. Yang kedua, man. Contohnya man yajtahid yanjah. Paham dan jali? Iya. Paham atau tidak? Iya, lagi mimpi. Ada yang penerusnya Pandi ini. Man yajtahid yanjah. Siapa saja yang bersungguh-sungguh, maka dia akan berhasil. Yajtahid. Fi'il apa namanya ini? Iya, maksudnya yang lain. Fi'il syarat. Yanjah jawaban syarat. Yang ketiga, ma taqra tastafid minhu. Apa saja yang kamu baca, maka kamu akan mendapatkan faidah dari bacaan tersebut. Jadi taqra ini fil pertama. Mana fil kedua? Tastafid. Siapa yang menjazim dua ini? Ada huruf ma. Yang keempat idma. Contohnya idma tajlis ajlis. Kapan saja kamu duduk, saya juga duduk. Yang mana fil pertama? Tajlis. Yang kedua ajlis. Ini mudah aja, dikasih contoh dalam penulis, berdekatan semua. Kalau dalam Al-Quran itu jarang berdekatan, berjauhan, fi'il 1 sama fi'il 2 ya, banyak contoh tadi berjauhan. Dalam hadits juga berjauhan. Yang kelima, mahma mithlu. Mahma taqra akra. Siapa yang menjazam dua itu? Mahma. Apapun yang kamu baca, saya juga membacanya. Yang keenam, mata mithlu mata tusafir usafir. Kapan saja kamu bersafar, saya juga bersafar. Ikut-ikutan ya. Berarti siapa yang menjazam tusafir usafir ini? Mata. Yang ketujuh, ayyana. Mithlu ayyana ta'tini ukrimka. Mana fi'il pertamanya? Asalnya itu ta'tini. Ini ta'ti fi'il mudhari apa namanya? Kutulis di atas. Weh, sudah jawab pinjam balik. Enggak jadi. Dah, sudah terjawab. Mu'tal akhir. Jangan mikir. Sedikit gini je. Capek pikiran dia. Apa di situ? Tak. Saya munculkan dulu ya, ta'ti ni okrim. Nah, ayyana. Yang mana yang pertama? Fiilnya. Ta'ti. Saya batasi ya. Tak. Fiil mudhari apa ini? Mu'tal akhir. Masih ingat tanda jazmnya fiil mudhari mu'tal? Dihilangkan apa? Dihilangkan ini ya. Makanya di buku dibaca ta'tini. Ini ya apa namanya ini? Nanti ya mutakallim. Nunnya nun apa namanya? Kusebut mi. Bukan nun niswa, bukan.
Nun niswa itu di fathah, ini di kasrah. Nun apa? Sudah ada jawab di belakang. Nun wikoyah, nun yang menjaga. Menjaga apa? Menjaga fiil dari kasrah. Karena fiil kan tidak boleh di kasrah toh? Kan kata kalau bersambung dengan ya mutakallim ini kan ya apa namanya ini? Ya mutakallim artinya saya. Misalnya kitabun. Padahal ini saya tidak mau jelaskan. Sambungan ya dengan ya mutakallim bacanya apa? Kitabi. Qalamun, sambungan ya. Qalami. Kalau fiil bisa juga, tapi dia tidak boleh fiilnya di kasrah. Makanya ditambahkan nun. Nun apa namanya? Nun wikoyah, nun penjaga. Dia menjaga fiil dari kasrah untuk terhindar supaya tidak dianggap fiil itu kasrah. Jadi sudah ada tak tini. Mana fiil yang kedua? Ukrim. Ayyana tak tini ukrim ka. Kapan saja kamu mendatangiku, maka saya akan memuliakanmu. Yang kedelapan, aina, mithlu aina taskun askun. Di mana saja kamu tinggal, saya juga akan tinggal. Ini perkataannya Ali ke Rafli. Ya. Yang kesembilan, anna, bukan anna ya, dipanjangkan anna. Karena kalau anna saja itu penyakitnya isim. Paham ya? Ini dipanjangkan anna. Contohnya anna tadhhab tukram. Di mana saja kamu pergi, saya akan dimuliakan. Kamu akan dimuliakan. Yang ke-10, haitsuma mithlu haitsuma yanzili al-alimu. Kenapa di kasrah itu? Asalnya apa? Bertemu dengan sukun. Asalnya yanzili di situ apa bacanya? Yanzil, yanfa. Di mana saja seorang ulama itu tinggal, maka dia akan bermanfaat. Sekalipun dia berada di liang lahat, tetap bermanfaat. Yang terakhir, ayyun mithlu ayyu kitabin takra akra. Kitab apa saja yang kamu baca, saya juga akan membacanya. Siapa yang menjazam takra akra itu? Ini khusus ayyun ya, dipisahkan dengan fiilnya. Karena ayyun ini berubah-berubah. Dia bisa ayyah, dia bisa ayyi. Paham ya? Kapan dijelaskan ini? Sudah tahu jawabannya pasti. Intinya sekarang kita sudah tahu ayyun ini dia juga alat penjazam. Menjazam berapa? 2. Dan lebih enaknya lagi karena ayyun ini jarang sekali jika kita jumpai. Kebanyakan dia masuk ke isim. Ayyun. Contohnya apa? Fabi ayyi alai. Kan begitu. Jadi lebih faidahnya itu yang paling awal itu yang paling terbanyak. Berarti in, man berurut. Dan yang paling terakhir jangan terlalu pusing. Berarti Nabi bilang Syahrul, berarti tidak usah dihafal yang terakhir. Tidaklah, harus dihafal. Sama di alat penjazam satu fiil. Apa yang pertama disebutkan? Lam. Berarti lam paling terbanyak di dalam Al-Quran. Kalau alat penasab apa yang paling pertama disebutkan? In. Beda itu in bedaan. An. Alat penasab berarti an paling terbanyak. Bahkan nanti di kitab kedua ada tambahan nam. Ternyata an yang menasab dia, bukan yang nam itu. Ada an yang disembunyikan. Contohnya diantaranya nanti ada hatta. Hatta ada fiil mudhari yang terletak setelah hatta, maka fiil mudhari itu dibaca nasab. Nanti baca Al-Quran saja. Jadi kalau ada hatta masuk pada fiil mudhari, pasti fiil mudharinya itu dinasab. Hanya saja siapa yang menasabnya? Jawabannya adalah an yang disembunyikan.
Ada pertanyaan sampai sini? Ya, khusus ayy. Khusus ayyun. Ya, bukan alat penjazam. Kalau cari-cari kita ada fil, mana filnya ini? Hanya kita nangis, bilang ini bukan alat penjazam. Jangan sampai dicari sampainya lembaran terakhir. Bagaimana Pandi? Sudah bingung ya Pandi. Sudah nabungkus di bukunya dalam tas. Padahal kita mau bahas ini ma'rifah nakirah. Selesai ini fi'il mudhari. Berarti setelahnya ini yang dibahas sampai akhir buku hanya isim. Selesai fi'il. Sedikit kalau fi'il sampai sini saja. Fi'il madi tidak ada sampai kemarin tadi di mabani. Fi'il mudhari sampai di sini. Setelahnya ini semua membahas tentang isim. Sampainya bab at-tawabi. Semua isim. Karena memang isim yang banyak di dalam Al-Quran. Makanya nanti disebutkan oleh Syekh Ahmad, isim itu paling mulia daripada fi'il dan huruf. Kenapa? Karena isim paling banyak disebutkan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim saja semuanya isim. Alhamdulillahirabbil alamin semuanya isim. Ar-Rahmanir-Rahim semuanya isim. Maliki yaumiddin semuanya isim. Iyyaka na'budu berarti muncul fi'il. Makanya isim paling luas pembahasannya dan paling banyak penyakitnya. Ada penyakit stroke, jantung, balas ini yang saya menghafal. Ada pertanyaan? Sampai sini dulu atau lanjut ma'rifah nakirah? Sabar. Nanti hilang semua. Karena kita di sini bukan target selesai kitab, hanya selesai kitab saja, bukan. Tapi bagaimana kita cari upaya selesai kitab kita paham. Kita paham isi kitabnya. Karena terkadang ada orang selesai kitab ditanya apa isinya, tidak tahu. Apa yang didapat kalau begitu? Terbuang waktunya belajar. Jadi kita tidak mengejar ya kapan selesai kitab, tidak. Kita mengejar itu kapan kalian paham di balik prinsipnya. Karena ada orang sudah pasang target 1 tahun sudah selesai kitab ke-6. Tidak. Biar lagi selesai, kalau tidak paham diulang lagi. Habis waktu. Apa? Oh, ini Nun Nikoya. Gara-gara Ahwat itu di belakang bilang Nun penjaga. Hah? Iya jam itu tadi bahas tuh. Oh itu ada contohnya. Nanti pilih dan jali. Kalau belajar kita tajwid juga ada, namanya Nun Nikoya. Padahal paham Safar? Abu Hanan tidak ada ini. Mana paham? Dan Tata? Kalau tidak bisa hafal kini, tidak apa-apa aja. Nah, keutamaan majelisnya. Kalau Demai siap menghafal memang dia. Ya, dipaksa saja. Cukup mewakili saja istri, asalnya tidur terus. Ada yang jali apa lagi? Ya, iya harus. Kalau enggak sih? Oh. Yang mana? An atau ini? Kenapa ini? Nanti belajar saja. Kan membaca masalah
tipisnya tuh, tebalnya. Ya kita salah alamat Ki. Nanti di hari Kamis Ki bertanya kita pada Jumat. Hah? Hari Senin. Nah, nanti kumpul Ki pertanyaan tadi situ, hari Senin ditanya. Bagaimana Bu Tirafi, ada pertanyaan? Pak Firman, kenapa tambah muda ini? Namanya Mikdad. Pak Abdurrahman, Abablah, Habibi, Irwan, Pasbi, Rapli. Diskusi apa gitu? Irwan Wiko ya, penasaran. Gue enggak? Penasaran pasti. Nanti pasti ini bakal lagi. Tidak mampu obat ke tadi. Tadi kan kitabun, sandarkan dengan ya mutakallim menjadi kitabi. Lalu dikasih apa? Berapa aja? Harus bagi semua. Nah ini juga kita langsung dikasrah. Kenapa dikasrah? Menyesuaikan dengan ini. Ya cocok dengan apa? Kasrah kitabi. Sekarang ya kita mau sandarkan ya mutakallim sama fiil. Misalnya kita bilang apa artinya katabah? Katabah telah membaca, menulis. Kita mau sandarkan ke ya mutakallim. Atau yang contoh tadi mah, iya, siap Pasbi. Yang mana tadi nih? Ini ya, tak tini. Yang goyang ya. tak tini. Pertanyaannya pasti apa ini non wikoya? Ada di situ. Ya. Kalau tidak ada ini non wikoya pasti bacanya apa kira-kira? Tak ti. Siapa yang kasar itu? Kan sudah hilang nih tadi huruf ya-nya, ya aslinya pada kata tak ti. Kalau tidak ada nun di sini, berarti tulisannya apa? Tak ti. Nah, ya-nya di sini bukan ya, hurufnya tak ti. Sudah hilang tadi. Ya mutakallim di sini. Sekarang kasrah fiilnya. Kasrah tidak? Kasrah. Hah? Kenapa kasrah ini? Fiil itu tidak boleh dikasrah. Makanya dimasukkan nun di sini tengah-tengah supaya nunnya yang dianggap kasrah. Paham Ki? Itu paham ya Pak? Biasa ada orang bertanya supaya memahamkan orang lain. Coba yadribu, sambungkan yang mutakallim bacanya yadribunihi. Bisa paham? Tulis di atas. Anak SD. Misalnya yashrabu. Sambungkan ya. Masa kita mau bilang yashrabi? Yashrabuni. Pahami? Padahal tidak ada pembahasan ini non wikoya di sini. Iya. Bahkan kalau kita buka nanti lembaran-lembaran ini, tidak ada pembahasan non wikoya di buku ini, tidak ada. Iya tidak ada. Nanti di kitab kedua,
Tidak ada di sini. Mau dicari-cari saja belakang tidak ada. Jadi sudah paham tak? Sudah. Nun wikoyah masih itu nun yang menjaga fiil agar fiil itu tidak kasroh. Karena kemarin sudah sepakat, bukan kita yang sepakat, para ulama, fiil itu tidak boleh di kasroh. Ada pertanyaan? Ada permintaannya Pasmi kemarin belajar durusul lugo. Ini saja nama untuk mengantuk kuliah. Kalau kita lanjut lagi nih durusul lugo, tidur sungguh di kapan ya? Ya mau saja, balas sih mak. Siapa yang mau? Durusul lugo. Yang mau saja 2 orang. Kenapa? Di sini? Iya, ada judul solo sekira di sini. Iya, Nabi bilang bedek terlalu jauh ini. Dari tadi ke Ustaz Asri kasih mundur ke kembali. Apa lagi? Hah? Oh. Muncul ki nasihatnya Pak Sapri. Begitu memang tahu, belajar itu bertahap, sedikit demi sedikit. Nah, makanya orang Indonesia itu kenapa jarang anak-anaknya cerdas? Karena campur-campur di pelajarannya. Pelajaran matematika, bahasa Indonesia, IPA, IPS, semua diambas semua. Nah, kalau di luar negeri tidak ada. Dia fokusnya ada anak yang bidangnya ini dimasukkan ke sini, fokus di situ terus. Kalau di sini tidak, bercampur-campur ki. Ini saja yang belum dikuasai pi. Tapi saya terserah ji. Durusul lugo itu berjilid-jilid. Kalau jilid satunya pemula. Yang diajarkan di situ kita buka lembaran pertama, hadza babun, hadza masjidun, hadza kitabun. Kan itu pemula itu. Tapi nanti kita pelajari di sini, hadza babun. Sekalian kita i'rabnya mubtada khobar. Enak ya? Daripada itu, ini kan sekali jalan. Hadza masjidun mubtada khobar. Terjemahnya ini adalah masjid. Hadza mubtada, masjidun khobarnya. Makanya ada terjemahan ini adalah masjid. Nah, nih. Ada pertanyaan terkait dengan ini? Ali, ada? Pan ini sudah pasang tasmi. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada. Ahwat, Mutirafi, Rawiyah, tidak ada. Ummu Nadirah, Ummu Masyita, Rahmah, Fiyah, Ummu Fatimah. Tidak ada semua ya pertanyaan? Berarti aman semua. Ada? Iya, coba dulu dilihat dulu, kemudian dipertimbangkan soalnya. Oh, kenapa menyesal kata disebut? Atau qadarullah, qadarullah atau qadarullah, itu sama semua ji, sama ji.
Tidak ada yang salah. Tapi di sini Ustaz yang dalnya di tasbih baru rohnya hidup. Qadaru. Bukan qaddaru. Enggak, qadaru. Salah. Mungkin kita jangan tulis kapan? Kalau saya qadarullah Ustaz, cuma banyak yang terjadi dia tasbih di dalnya. Berarti sudah mungkin meneliti ya? Banyak. Dia doma rohnya. Iya. Kadang di sini Ustaz. Iya. Oh, tadi sekira pertanyaan ini tadi. Ternyata belum pi. Yang qadarullah ini khabarnya yang mana Ustaz? Hah? Yang qadarullah khabarnya yang mana? Cari ki khabarnya. Belajar ki. Qadarullahi. Kan ada yang dihilangkan itu. Nah, kalau qaddarallah bukan bacanya qaddarallahi, bukan, tapi qaddarallahu. Kalau kita baca pakai kata qaddara, berarti Allahnya harus dibaca dhamma, Allahu. Bukan sebagai khobar, sebagai pelaku. Qaddarallahu. Kalau kita baca qadaru Allahi, mudhaf ilaih. Apa itu lagi? Nanti pilih. Qadaru. Kalau qaddara susunan fil fa'il. Sudah tapi fa'il. Itu di belakang kasih bunyi mejanya. Tidak ada ya, kita cukupkan kalau tidak ada lagi. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.